Hai, assalamualaikum. Di sini saya akan menceritakan tentang penunggu dapur saya. Jadi, penunggu dapur saya bukan saya aja ya. Di sini saya akan bercerita eh, tentang misteri yang ada di dapur saya itu. Nah, pada pertamanya bermula suatu malam, kayak ada bunyi-bunyi gitu. Jadinya saya terbangun. Nah, saya turun dari tempat tidur saya dan menuju ke ruang tengah. Saya lihat jam menunjukkan jam 1 pas. Saya menuju bunyi datangnya dari mana gitu. Jadi saya turun karena dapur saya di sana tuh di bawah posisinya. Dapur saya tuh jadi rumah saya itu karena keadaan tanah itu berjenjang. Jadi tanahnya kan bertingkat-tingkat. Nah, di sini ruang tidur, ruang tengah. Nah, di situ tuh dapur. Di tingkat kedua itu ruang makan saya, dan turun lagi tangga lagi itu ruang masak saya. Nah, di situ saya kan pada bangun malam hari itu saya turun mencari datangnya bunyi. Saya pas baru turun tangga yang pertama, saya udah merasakan bulu kuduk saya udah merinding gitu ya, udah merasakan gak enak, gak nyaman. Nah, sudah itu saya tetap turun di ruang makan saya tidak ada apa-apa ya, keadaan lampu menyala. Nah, saya turun lagi ke ruang dapur saya, tempat saya masak. Tuk. Nah, di ruang masak saya itu apa yang saya lihat? Lah, saya melihat di dinding dapur saya itu, biasanya saya kan kalau masak itu selesai masak itu alat-alat centong apa-apa itu digantung sama saya. Nah, di situ terjadi centong saya tuh kayak dimainin kayak musik. Jadi kayak digoyangin gitu. Sreng, 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 digoyangin gitu. Bukan satu centong. Centongnya kan banyak tuh. Alat masak kita kan banyak tuh, digoyangin sengaja digini-giniin, diayun-ayunin. Langsung saya merinding semua. Langsung saya lari ke atas lagi dan langsung masuk ke kamar dan tidur kembali. Sampai di tempat tidur, bangunin suami. Oh ya, di dapur kita itu ada yang ini loh, sendok goyang-goyang di dinding gitu. Alah, suami saya ngomong kayak gitu, tidur aja katanya, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nah, di situ saya tidur. Nah, bukan cukup sekali itu aja saya dikerjainnya ya. Pada beberapa hari kemudian di siang hari saya dikerjain lagi. Nah, ini di siang ya. Di saat saya mau makan siang, saya turun tangga tak 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 tak. Itu kan biasa aja ya. Biasa aja sampai di sana. Nah, tangga pertama nggak ada masalah. Nah, tangga kedua pas mau turun itu keran air hidup sendiri di sini. Keran air saya itu hidup sendiri. Saya tuh langsung kaget. Nggak biasa-biasanya dibikin kayak gitu ya. Langsung kaget. Tapi saya anggaplah ini kan rumah saya juga gitu. Jadi saya tetap turun cuci tangan, walau dihidupin saya matiin cuci tangan. Saya ngambil piring, langsung pergi makan. Nah, saya tahu ini udah ada ini yang menunggunya, yang ada yang selain saya ada ini gitu. Saya udah dalam hati saya udah, tapi saya kan jangan sampailah dia menampakkan dirinya pada saya gitu. Yang penting kita sama aman-aman aja. Nah, saat saya itu bukan cukup sekali itu aja, sering. Nggak saya, anak saya juga dibikin kayak gitu. Jadi kalau anak saya bikin takut. Jadinya anak saya kalau tanpa saya yang ke bawah, dia nggak mau ke bawah ke dapur saya itu, dia takut. Nah, di situ tuh tapi saya kuat karena ini rumah kita juga. Kalau dia mau tinggal ya silahkan sama-sama ya. Terus beberapa saat kemudian saya kan melahirkan gitu. Jadinya tentu orang tua saya datang ke rumah saya. Nah, orang tua saya itu belum tahu ini kejadian ini. Jadi orang tua saya tuh
makan juga sendiri nih. Saya kan namanya punya bayi ya, jadi sibuk dengan bayi. Jadi mak nih makan sendiri. Gitu, tek tek turun tangga. Nah, tangga kedua juga dibikin kayak gitu. Dihidupin keran airnya. Memang mungkin penunggunya berniat baik membantu kita menghidupin kerannya cuci tangan, tapi kan bikin kaget. Nah, mak saya ini kaget. Kok aneh ya? Kerannya bisa hidup sendiri. Keran saya itu bukan kayak keran-keran rumah kalian. Keran-keran saya itu modelnya lama yang diputar gitu. Bukan dol, bukan, tapi memang dihidupinnya. Nah, pas itu mak saya dihidupin juga. Mak saya tuh kaget. Kok kerannya hidup sendiri gitu. Jadi mak saya itu cuci tangan, makan, dia juga anggap hal biasa itu. Selesai dia makan, dia datanglah sama saya gitu. Itu di dapur kok kerannya hidup sendiri gitu. Saya baru mau turun dah dihidupin gitu kata mak. Oh iya mak, udah biasa, aku bilang gitu. Nah, mak saya juga udah mengerti ngomong udah biasa itu. Dia sudah mengerti juga, oh berarti ini udah ada yang menunggunya. Nah, pas kita makan bareng sama emak itu. Jadi emak itu mungkin agak janggal, dia juga agak takut. Turun, yuk kita makan bareng. Nah, pas tek, tangga pertama nggak ada apa-apa nih, masa nggak masalah. Nah, pas kita turun tangga yang kedua, tek, kita mau cuci tangan, itu keran dihidupin lagi. Kita harus berdua ini dikerjain juga. Nah, mak saya ini langsung ngomong kayak gini. Janganlah dihidu-hidu keran tuh tak kaju jawanya. Lah, itu keran itu akhirnya mati. Nah, kiranya si penunggu ini mengerti juga bahasa daerah, ya. Katanya janganlah dihidup-hidupin keran itu, bikin kaget saya aja, kata mak saya itu tadinya. Jadi dia mengerti pakai bahasa daerah. Dia nggak hidupin, dimatiinnya. Baru kita hidupin, cuci tangan. Nah, besok-besoknya kita makan, dia nggak mau ngidup-ngidupin lagi, ya. Nggak mau ngidup-ngidupin lagi sejak kita pamitin gitu. Minta tolong jangan dihidup-hidupin. Dia nggak ngidup-ngidupin lagi, tahu dia mengerti. Nah, tapi dia masih ada di situ, masih sering ngerjain. Nah, kadang-kadang bukan ngerjain, mungkin dia punya aktivitas juga ya. Kalau tengah malam, kadang-kadang bunyi ada yang mandi, ada juga yang bunyi yang giling cabe, masak-masak gitu ya. Jadi kita tuh bikin merinding. Saya sekali turun, kali tek tek tek. Ingat tak ada yang masak-masak kan bunyinya, ada yang giling cabe. Saya turun. Ingat bapaknya yang masak malam. Nah, saya cari-cari. Tek tek tek. Turun. Kiranya nggak ada apa-apa, di dapur tuh kosong. Ya peralatan seperti biasa gitu ya. Peralatan masih biasa, itu gilingan cabai terlungkup. Semua bersih, nggak ada apa-apa. Nah, nggak ada apa, tapi bunyinya tadi ada yang masak. Airnya hidup apa, terus langsung saya lari lagi ke atas malam-malam itu. Nah, saya tidur lagi. Sampai di situ mungkin saya sering diganggu-ganggu itu, jadi saya ya nggak enak badan juga, kadang-kadang agak takut ya, namanya kita diganggu makhluk halus gitu ya. Tapi walaupun dia nggak mau ganggu, biar mau aktivitas, tapi kita tuh sudah merasa agak terganggu gitu. Nah, di situ kita pas ibu saya mau pamitan, mau pulang ke rumahnya. Nah, tentu saya ajak dulu ke rumah mertua saya di situ. Nah, rumah mertua saya tuh jauh ya dari tempat saya. Nah, saya ajak di sana, Mama pamitan. Nah, terus ceritalah sama bapak ini, bapak saya, bahwa saya sering diganggu di dapur saya. Kayaknya ada yang menunggu. Saya cerita sama bapak mertua bahwa ada yang menunggu di dapur saya itu. Kadang saya mau makan ditupin keran air, kadang-kadang dia ada yang mau mandi di sana, ada yang
giling cabe, ada yang lagi masak-masak gitu. Jadinya bikin takut, saya bilang gitu. Nah, kiranya bapak saya ini mengerti juga dengan posisi rumah saya ini dulu belum dipamitin. Kalau orang Lampung namanya babali ya. Memang saya dulu bikin rumah ini belum kayak di itulah kalau yang ada yang nunggu suruh pinggir gitu. Memang saya dulu bikin rumah di sebelum rumah ini saya kan bikin warung dulu. Jadi saya usaha dulu. Sudah usaha saya lancar, saya punya rezeki, saya bikin rumah. Bikin rumah yang di Babali itu dulu, yang warungnya sudah dipamitin. Namanya mungkin adatnya masing-masing ya, di sini namanya Babali. Babali itu pamit sama yang menempatin itu bahwa kita akan mendirikan rumah di situ ya. Nah, di situ bapak saya bisa Babalinya karena di sana juga dipercaya orang, sering dipanggil orang untuk mamitin kalau ada yang mau bangun rumah atau buka kebun baru, dia mamitin di sana. Nah, saya udah cerita begitu, bapak saya seminggunya dia datang ke rumah saya, suruh saya bikinin kayak itulah, kayak hidangan lah, kayak kalau kita ke Bali itu syaratnya si kunyit katanya. Si kunyit itu nasi kunyit, nasi lemak kunyit, ayam singgang sama tenten sama pokoknya itu di sana tuh kayak menyan gitu. Jadi itu kita tuh kayak sesajen, tapi bukan sesajen, situ syaratnya untuk kita ngasih dia orang lah gitu, kayak gitu, atau berdoa pamitan biar ini. Di sini juga mungkin banyak yang nggak percaya bahwa kita itu kan nggak bisa kayak gitu, tapi memang caranya mau mindahkan kayak gitu, iya syaratnya motongin ayam satu gitu. Jadinya di sana kita pamitin. Jadi udah saya masak sama emak mertua, udah dimasakin semua, udah mulailah bapak mamitin babalinya di belakang dapur saya itu. Jadinya dia babali di belakang dapur saya itu bahwa selesai dia babali itu, selesai didoain, suruh pamitin, suruh pindah. Nah, barulah bapak saya ini bercerita sama saya, memang ada yang nunggu di bagian dapur saya itu. Nah, untuk sekarang ini dia sudah mamitkan bahwa bolehlah tinggal di sini, tapi jangan saling mengganggu. Nah, makanya untuk posisinya yang penunggu dapur saya itu sekarang di belakang dapur saya, dipindahin bapak saya minta tolong pindah ke belakang dapur saya. Jadi posisinya dia tidak jauh dari belakang dapur saya itu, tapi dia tidak di dalam dapur saya lagi. Memang dulu dapur saya ini sebelum saya bangun rumah itu posisinya dulu tempat ternak kambing saya dulu. Jadi ternak kambingnya sudah habis. Nah, itu posisinya kita bikinin rumah, di situ posisinya bagian dapur. Mungkin ini karena tempat peternak kambing saya dulu kan namanya peternak kambing kan di bawahnya kotor itu. Di bawahnya ada kencing, ada tai, ada apa kencing tai kambing gitu kan, buah kotoran bertahun-tahun mungkin. Jadi kita bikinin rumah, mungkin dia orang suka kan tinggal dekat yang kotor-kotor kan paling dulu. Walaupun sudah kita jadiin rumah, mungkin dia tuh masih gitu. Masih itu mungkin ini aja pikiran saya aja. Tapi nggak tahu ya, namanya kita nggak ngerti ya barang halus tuh kayak mana. Nah, dia tuh makanya sering di dapur saya. Nah, untuk sekarang ini dia sudah pergi, udah ini udah pindah ke belakang. Nah, sekarang dapur saya tuh nyaman, tidak ada gangguan lagi, tidak ada yang masak-masak lagi, tidak ada yang mandi kayak gitu ya. Udah aman. Tapi mungkin belakang dapur saya itu mungkin saya juga tidak mau buang-buang sampah sembarangan, dia kelempar-lempar ke belakang. Mungkin tempat tinggalnya saya juga nggak mengusik. Moga-moga
kita hidup berdampingan sama mereka yang tanpa kita lihat. Mungkin juga dia mau aktivitas juga, jangan saling mengganggu di situ. Jadi penunggu dapur saya ini sekarang sudah dipindahkan ke belakang rumah saya itu. Nah, mungkin orang ada sempat orang-orang mengerti. Saya nggak pernah cerita-cerita sama orang, mungkin ada orang baru ya. Terus dia ngomong, kayaknya di belakangnya rumahnya Bunda itu ada penunggu deh katanya. Ah enggak lah, aku bilang. Iya Bun, kayaknya kayak aku bisa lihat doh katanya. Jadi saya kalau saya sih saya nggak bisa lihat, tapi saya sekarang merasakan nyaman di rumah saya itu udah nyaman. Untuk sekarang ini insya Allah biar kita hidup berdampingan, jangan saling mengganggu. Dan untuk penunggu dapur saya, mohon keikhlasannya pindah dari dapur saya. Untuk besok-besoknya seterusnya saya minta jangan saling mengganggu, oke? Bagi Anda yang penasaran boleh tanya lagi. Ikutin terus channel ini, masih banyak lagi kabar misteri yang lainnya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.